Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan yang menjaga hidup kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang Dia berikan sehingga kita dapat beribadah saat ini. Mari berdiri, kita muliakan Tuhan dengan melantunkan Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama dan yang keempat. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta dunia, penembus dosa kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaanmu sungguh tak terselami. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dipersiapkan dan dibentuk dalam hidup beriman kami setiap hari. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu saat ini, sehingga kami dapat bersaksi dan melayani dengan tulus, serta tetap taat kepada perintah dan ketetapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Persilakan duduk. Mari kita membacakan Mazmur puji-pujian secara silih berganti. Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucu-Mu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Semaikan hadirat
Ibu bapa dan saudara-saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, supaya dari dalamnya kami diberikan kekuatan dan keteguhan untuk melanjutkan hidup dan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Biarlah ibadah kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11, yang menyatakan pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua tetap ada dalam keadaan sehat, meskipun kita masih melakukan ibadah keluarga dari rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur selalu ada kesempatan dan berkat yang Tuhan anugerahkan untuk kita mengalami kekuatan melalui pengajaran firman Tuhan seperti pada malam hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara, barangkali di antara ibu bapak dan saudara-saudara pernah ada yang mendengar nama Decimus Iunius Juvenalis. Decimus Iunius Juvenalis. Mungkin ada sebagian dari bapak ibu saudara pernah mendengar nama ini, tapi mungkin juga belum pernah atau tidak pernah mendengar nama ini karena memang namanya jarang disebutkan. Tapi kalau saya tanya begini, apakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara pernah mendengar semboyan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Saya yakin sebagian besar kita pasti mengatakan pernah mendengar atau bahkan sering mendengar semboyan yang populer ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Biasanya semboyan ini digunakan di dunia olahraga atau dunia kesehatan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kata-kata yang populer di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ini merupakan kutipan yang disampaikan oleh Decimus Iunius Juvenalis. Juvenal, demikian dia disebut, dia adalah seorang penyair atau pujangga Romawi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara,
Pernyataan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat sebenarnya merupakan kritik juga terhadap segala upaya yang hanya meninggikan tubuh. Kritik terhadap segala upaya yang hanya mengutamakan hal-hal yang jasmani atau hal-hal yang sifatnya materi. Pengertian mens sana in corpore sano itu bisa juga berarti tidak berguna punya tubuh yang sehat, tapi jiwanya tidak kuat. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejalan dengan semboyan yang dituliskan oleh Juvenal ini, kita melihat bagaimana cara hidup Rasul Paulus dan juga rasul-rasul lainnya, bahkan jemaat perdana. Paulus dan rasul-rasul di masa kekristenan mula-mula mungkin tidak pernah bertemu dengan Juvenal atau membaca karyanya, atau bisa jadi pernah membaca karyanya, karena Juvenal ini hidup di abad kedua Masehi. Tapi kalau kita lihat tempaan, ujian, cobaan yang dialami oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus, sepertinya mereka ini lebih dari sekedar mengenal tulisan ini. Bahkan boleh dikatakan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya sangat memahami, bahkan mengalami dan menjalaninya. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara, tantangan pekabaran Injil memang sungguh sangat berat, bukan saja pada masa sekarang ini, tapi juga pada masa gereja perdana. Apa yang tidak dialami Paulus atau mungkin rasul-rasul yang lainnya? Difitnah, dituduh provokator, dianiaya, didera tubuh fisiknya, keluar masuk penjara dan sebagainya. Bukan saja tubuh mereka yang didera, tetapi jiwa dan hati mereka ditekan habis-habisan. Iman mereka dicobai dengan luar biasa. Tetapi baik Paulus ataupun rasul-rasul Kristus yang lainnya, mereka berjuang dan membuktikan bukan saja tubuh jasmani yang harus kuat, tapi jiwa mereka, rohani mereka sungguh kokoh untuk menghadapi tantangan pelayanan. Persoalan materi, persoalan tubuh, persoalan jasmani jelas bukan yang utama. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan di awal kisah para rasul, di awal kitab kisah para rasul ini, jemaat perdana mengisi vitamin jiwanya itu dengan cara hidup sehati sepikir, seperasaan, saling mendoakan, saling menguatkan dan menopang. Itu yang membuat persekutuan jemaat tetap kuat meskipun dilanda, didera dengan berbagai tekanan dari berbagai pihak. Kita kembali ke teks yang kita baca, Kisah Para Rasul 23 ayat 11 ini. Pertentangan sekaligus perlawanan muncul dari orang-orang yang membenci gerakan kekristenan. Mereka yang membenci Injil dan gerakan para rasul, mereka ini lebih mementingkan kekuatan fisik, kemapanan ide, dan hal-hal yang sifatnya kelihatan. Coba lihat pembacaan kita. Perlakuan anggota Mahkamah Agama Yahudi terhadap Paulus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayatnya yang kedua. Kan ini Paulus sudah sampai di Roma, lalu dia ditangkap gitu ya, kemudian sudah dibawa ke hadapan mahkamah agama. Karena merasa Paulus itu tidak sopan dengan perkataannya di hadapan orang banyak, ya. Penjelasan Paulus di hadapan mahkamah agama tidak diterima dengan baik. Maka muncullah kerusuhan antara pihak orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang hadir untuk mengikuti penjelasan Paulus. Situasinya menjadi tidak kondusif. Nah, karena takut terjadi keributan yang lebih besar lagi,
maka Rasul Paulus segera diamankan oleh kepala pasukan dan segera dibawa keluar dari ruang mahkamah agama itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini yang selanjutnya menarik kita perhatikan. Ternyata di tengah-tengah deraan dan tekanan baik fisik maupun psikis, Paulus tidak pernah sendiri menghadapi persoalannya. Dalam ayatnya yang ke-11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu." Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia mungkin Paulus tidak puas dengan jalannya perkara itu. Dia sudah mencoba menyampaikan penjelasannya, tetapi berakhir dengan kericuhan. Tapi Paulus tidak boleh mengikuti keinginan hatinya itu, karena Allah masih punya rencana lain untuk Paulus. Paulus akan melanjutkan pelayanannya sampai ke Roma dalam penyertaan Allah. Kuatkanlah hatimu. Ini merupakan janji, penegasan dari Allah sendiri kepada Rasul Paulus, hamba yang setia melayani Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Jangan fokus pada hal-hal yang materi, yang kelihatan. Tetapi kalau hatimu kuat, maka tubuhmu sekalipun penuh dengan deraan dan siksaan, engkau tidak akan jatuh. Engkau tidak akan dikalahkan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dan jemaat Kristen perdana mewakili orang-orang yang jiwanya sehat. Artinya, mereka tetap bergiat melakukan pelayanan. Mereka tetap melakukan pekerjaan memberitakan Injil, membagikan kabar kebaikan dengan motivasi yang baik, jiwa yang sehat. Mereka melakukan tugas-tugas pelayanannya dengan tujuan yang benar, punya kehendak yang mulia. Tetapi sekali lagi, ternyata masih banyak orang di sekitarnya yang melihat apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Pelayanan pekabaran Injil, kabar baik yang disampaikan dilihat sebagai sesuatu yang buruk, tidak berguna. Nah, ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita mau merefleksikan kondisi Rasul Paulus dan jemaat perdana pada waktu itu, bagaimana dengan perjuangan kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini? Bagaimana dengan gerakan kekristenan kita di sini, persekutuan jemaat di tempat ini? Apakah gereja-gereja sekarang atau persekutuan jemaat saat ini hanya lebih bersolek pada yang kelihatan saja, bersolek pada tubuh saja, pada hal-hal yang materi saja, pada hal-hal yang jasmani saja, pada yang kelihatan saja, tapi motivasinya, kehendaknya, tujuannya, jiwanya sangat-sangat lemah, tidak sehat, tidak baik. Karena memang biasanya kebanyakan orang paling senang menilai sesuatu itu hanya dari tampilan luar. Nah, ibu bapa dan saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita belajar bagaimana janji dan penegasan Allah kepada Rasul Paulus menjadi kekuatan bagi jiwa, bagi iman Paulus, jemaat mula-mula, dan kita saat ini. Yang pertama, kalau kita mau merenungkan kembali, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai jemaat. Sudah berjalan seperti apa pelayanan dan kesaksian kita?
Kalau hanya program saja tanpa hasil yang jelas, punya program-program kegiatan yang banyak, tetapi hasilnya tidak jelas, berarti gereja atau persekutuan kita masih mementingkan yang jasmani. Padahal kesaksian dan pelayanan itu bicara tentang soal ketekunan, soal kesetiaan, soal kerendahan hati. Berita Injil itu bicara soal pengorbanan. Iman tidak mungkin indah dengan kosmetik yang namanya uang. Iman tidak mungkin indah dengan kosmetik atau tampilan luar, bangunan fisik gereja yang megah, atau saldo kas keuangan yang banyak. Itu bukan ukuran keberhasilan pelayanan. Iman itu akan nyata kalau dalam persekutuan jemaat lebih mementingkan pertumbuhan iman, seperti jemaat mula-mula, saling memperhatikan, seia sekata, seperasaan, sepenanggungan di dalam Tuhan. Bahaya besar kalau hal itu hilang dari persekutuan jemaat kita. Karena yang terjadi di dalam gereja, orang hanya akan saling menyalahkan, melemparkan tuduhan, dan menghakimi orang lain. Bayangkan ibu bapak dan saudara-saudara, gereja akan sama dengan mahkamah agama atau pengadilan. Orang cuma bisa menilai seseorang dari tampilan luar, dari perbuatan, tanpa mau mengerti keberadaan orang lain, apalagi melayani, mengasihi, dan berdoa buat dia. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, situasi atau kondisi tidak boleh menyurutkan semangat untuk melayani dan bersaksi, seberat apapun situasi dan kondisinya. Paulus, mau dia difitnah, dituduh, dihakimi, jelas dia tidak berhenti bersaksi, walaupun dia harus ada di pengadilan dan di dalam penjara sekalipun. Bagaimana dengan kita saat ini, ibu bapak, saudara-saudara? Jangan-jangan kita baru ada masalah kecil saja dalam pelayanan. Kita sudah tidak mau lagi melanjutkan tugas kita. Kita sudah tidak mau lagi beribadah atau bersekutu. Tersinggung sedikit saja, kita mulai menarik diri dari persekutuan. Dihambat dari berbagai pihak, jangan kecil hati. Lalu lebih menggantungkan harapan kepada manusia. Lihat, Rasul Paulus tidak pernah memelas atau tidak pernah mencari belas kasih kepada kaisar atau siapa saja yang memerintah pada waktu itu supaya dia dibebaskan. Paulus malah bersyukur segala pertentangan yang ada membuat dia punya kesempatan untuk terus bersaksi dan berbicara, bahkan di dalam pengadilan sekalipun. Nah, spirit seperti ini yang harus kita miliki. Jiwa yang penuh semangat, jiwa yang berani, jiwa yang sehat, jiwa yang tidak lemah harus menjadi bagian dari jiwa kita orang percaya. Sederhananya, ibu bapak dan saudara-saudara, jangan pernah melihat atau mengukur kondisi yang sedang kita hadapi. Lakukan saja kebenaran dan kasih. Lakukan saja pelayanan dimanapun Tuhan menghadirkan saudara-saudara. Lalu yang ketiga, kuatkanlah hatimu. Tuhan menegaskan ini kepada Paulus, dan Tuhan juga menegaskan hal ini kepada kita semua. Kuatkanlah hatimu. Ini dasar untuk kita melayani dan hidup setia bagi Tuhan. Memang hambatan itu pasti ada, persoalan pergumulan pasti akan ada. Entah itu dengan keluarga kita, masalah rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak, pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan dengan kesehatan tubuh kita yang semakin hari mengalami gangguan, kelemahan, tapi terbukti Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang setia dan tekun melakukan kehendak-Nya. Seberat apapun, selalu ada pertolongan Tuhan.
Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-hambanya yang setia dikalahkan dengan situasi atau kondisi yang berat. Spirit melayani, spirit bersaksi harus tetap tinggi. Jangan sampai iman Kristen kalah oleh keadaan atau oleh situasi. Ibu bapak dan saudara-saudara, belajar dari pengalaman gereja perdana Rasul Paulus dan juga mungkin rasul-rasul yang lainnya, kekristenan itu soal jiwa yang sehat, iman yang kuat, iman yang teruji, bukan soal tubuh jasmani yang didera, dihina, atau dihancurkan. Karena sangat tidak berguna mempersolek tubuh gereja, tapi rohaninya mati. Tidak ada rasa sehati sepikir di dalam persekutuan. Tidak berguna mempertajam pikiran, tapi spirit kasihnya nihil. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, di malam hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Mari kita perteguh iman kita dengan tetap setia dan tekun melayani Tuhan. Sehatkan jiwa kita dengan tetap mengasihi sesama kita. Sehatkan pikiran kita dengan selalu memikirkan hal-hal yang positif terhadap orang lain. Hidupkan semangat melayani. Maka Injil Kristus akan terus bergema di segala situasi dan keadaan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami masing-masing atau kami yang seorang diri melakukan ibadah dimanapun kami ada saat ini. Kami percaya firman-Mu sedang menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, supaya kami tidak takut, tidak gentar terhadap situasi kondisi yang paling berat sekalipun yang sedang kami hadapi. Tetapi kami tetap percaya ketika Tuhan mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kami di tempat kami bekerja melayani, di sanalah Tuhan memakai kami untuk terus bersaksi dan bercerita tentang kasih dan kuasa Allah. Tantangan persoalan pasti datang. Pergumulan, kesusahan juga tidak luput dari bagian hidup kami. Tetapi semuanya itu tidak menjadikan penghalang untuk kami bertekun, untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan ini menjadi jaminan untuk kami dapat melanjutkan dan meneruskan tugas-tugas pelayanan bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan di tempat kami bekerja dan tempat kami tinggal bersama masyarakat, lingkungan. Ya Allah Bapa di dalam surga, malam ini kami bersatu hati, kami berdoa, Engkau memberkati akan pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada di dalamnya.
Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara. Tuhan memberkati segenap warga masyarakatnya. Upaya-upaya untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat ini, Tuhanlah yang menolong dan menyertai. Kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Pertolongan Tuhan yang sempurna memampukan gereja untuk terus berhikmat, menjalankan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Berikan ketabahan, kekuatan iman, dan sukacita bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan dan segenap warga jemaat Tuhan. Gerejamu GPIB dalam pelayanannya Tuhan memberkati. Persiapan pelaksanaan persidangan sinode ke-21 di bulan Oktober ini, Tuhan yang memberkati panitia, majelis sinode, dan utusan-utusan jemaat yang akan mengambil bagian. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja lewat pelaksanaan persidangan sinode ini. Kami berdoa juga untuk jemaat Cinere. Tuhan mengutus kami di tengah-tengah hidup masyarakat lingkungan saat ini di mana kami tinggal. Biarlah kehadiran jemaatmu ini sungguh membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Dengan kekuatan iman yang daripada Tuhan, kami dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih itu. Kami berdoa Tuhan memberkati para pendeta sebagai pelayan firman dan sakramen yang mendampingi jemaatmu di tempat ini, juga diaken dan penatua dalam tugas pelayanan mereka, bersama-sama dengan komisi-komisi, panitia, tim kerja, dan juga unit-unit misioner yang lainnya, pengurus ke-6 Pelkat, PHMJ dan BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, semua anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat ini, kami berdoa Tuhan berkati mereka. Kami juga menyerahkan untuk panitia pembangunan gedung gereja dan semua upaya-upaya yang sedang dipersiapkan. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong, Engkau terus menopang dengan semua perencanaan-perencanaan yang sedang disusun, dan biarlah pada waktu pengerjaan dan pelaksanaan pembangunan fisik itu dimulai, Allah yang mendahului, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Ya Allah, kami terus mengingat dan mendoakan mereka. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan juga dinyatakan untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Delvi Huta Barat, Ibu Ansya Rumambi, Ibu Adriana Wibisono, Ibu Christine Risakota, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kasih, Bapak Mujadi, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Bapak Berti Langitan, Ibu Aleso Plantila Lewaka Besi, dan Ibu Li Ketuhumuri. Juga mungkin saudara-saudara kami atau kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, kuatkan, pulihkan kami semua. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang berduka cita dalam pergumulan, kehilangan pekerjaan, pergumulan dengan rumah tangga, pergumulan dengan biaya-biaya ekonomi kehidupan keluarga, atau apapun pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka dapat melihat bahwa kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, untuk dapat membantu, menolong mereka keluar dari setiap persoalan yang ada. Hari ini juga kami mau berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini, kami mau bersyukur bersama Ibu Rahel Nonce Loaer. Ya Tuhan, biarlah hidup hamba-Mu ini dipenuhi dengan sukacita dan syukur karena Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupannya, sepanjang kehidupannya. Berkati dia dan keluarganya juga. Bapa yang di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami semua yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani dalam ibadah rumah tangga saat ini, sebagai diaken dan penatua yang bertugas di malam ini, bersama dengan pemandu lagu, pianis, tim multimedia. Biarlah kasih dan setia Tuhan saja yang memampukan setiap kami untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga, rumah tangga kami masing-masing dimanapun ada. Malam yang sudah menjadi bagian dalam hidup kami saat ini, kami akan menggunakannya untuk beristirahat
Ketika kami beristirahat, kami percaya Allah tinggal bersama-sama dengan kami, memberkati tubuh kami yang letih sehingga dipulihkan, agar di besok hari Tuhan persiapkan kami untuk melanjutkan karya kerja dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ampunilah ya Bapa segenap kesalahan dan dosa kami. Dengarkanlah seruan doa kami. Semuanya kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pakailah memuliakan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Terpujilah nama-Mu ya Allah, atas semua pemberian baik-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berbagi ketika berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kini ya Bapa, terimalah ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena itu, bersiaplah untuk masuk dalam pengutusan yang Tuhan percayakan. Dimanapun kita ada, tetaplah melayani dengan setia dan tekun agar nama Tuhan dimuliakan. Melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Rahmat dan kasih setia Allah Bapa, pertolongan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus akan memelihara kehidupanmu, keluarga rumah tanggamu, karya kerja dan pelayananmu, mulai dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.